Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 28921500071. Kali ini saya akan membahas tentang materi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberi nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. 2. Tidak melakukan proses produksi barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. 4. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikitpun. 5. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi, memakai bentuk single step dan multi step. Jenis perusahaan dagang. Ada jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. 1. Perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya itu kayu, gelondongan, dan mesin bubut. 2. Perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi, yaitu contohnya ransel, pakaian, kulkas. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. 1. Perusahaan dagang besar atau wholesale. Perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya yaitu pedagang grosir. 2. Perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. 3. Perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya warung atau kios dan swalayan. Akun perusahaan dagang dalam laporan keuangan. 1. Pembelian. 2. Potongan pembelian. 3. Retur pembelian. 4. Beban angkut pembelian. 5. Beban angkut penjualan. 6. Penjualan. 7. Potongan penjualan. 8. Persediaan barang dagangan. Metode periodik dan metode perfektual. Sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Sistem perfektual akan mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Contoh soal. Salah satu contoh soalnya yaitu
Pada tanggal 11 Mei, beli barang dagangan dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. Dan contoh soal nomor 2 yaitu 27. Dan contoh soal yang kedua yaitu pada tanggal 27 Mei dibayar utang kepada PT Bersama atas pembelian barang dagang tanggal 11 Mei. Lalu kita memakai cara dengan metode periodik. Langsung ke tanggal 11 Mei. Jadi nama akunnya itu pembelian, debitnya 20 juta dan utang dagangnya ada di kredit 20 juta. Lalu pada tanggal 27, karena tanggal 11 dia membayar dengan kredit, tanggal 27 yaitu utang dagang di nama akun ada di debit 20 juta dan nama akun kas ada di kredit 20 juta. Lanjut kita ke metode perfektual. Pada metode perfektual tanggal 11 nama akunnya itu ganti jadi persediaan barang dagang. Debitnya 20 juta dan utang dagang di kredit 20 juta. Di tanggal 27 nama akunnya utang dagang 20 juta di debit dan cash 20 juta di kredit. Dari contoh tersebut terlihat ada perbedaan yang mendasar dari metode periodik dan perfektual. Perbedaannya terletak pada pemakaian akun harga pokok penjualan. Di metode perfektual, ketika terjadi transaksi mengenai penjualan dan retur penjualan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.